Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ikhtafa asarahu ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa wassadad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermajlis kembali mengkaji ayat-ayatnya dan juga hadis-hadis Rasulnya, masih dari kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah, kitab yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari, yang ditulis oleh beliau Dr. Khalid Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafidhahullahu ta'ala. Pembahasan pada sore hari ini insyaallah masih tentang sunnah-sunnah dalam salat, yaitu kondisi ketika sujud atau sunnah-sunnah ketika sujud. Lalu kita sadari bahwa yang namanya sujud itu merupakan rukun terpenting, rukun terpenting dalam salat. Dan sujud merupakan kondisi di mana hamba itu menunjukkan ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kerendahannya dan kekhusyukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan kondisi yang lain. Kalau kondisi berdiri atau rukuk itu masih konsentrasi pada yang lain. Tapi ketika sujud, maka dia benar-benar menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ akan muncul rasa khusyuknya. Karena seorang yang salat itu menempatkan anggota yang paling mulia ke tempat sujudnya, ke tanah. Maka ini menunjukkan orang itu sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang di beberapa ayat atau beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengungkapkan salat itu dengan kalimat sujud. Artinya salat itu diungkapkan dengan kalimat sujud, yang ini menunjukkan bahwa sujud itu rukun terpenting dalam salat. Misal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seorang sahabat yang ingin menemani beliau di sorga. Ada seorang sahabat yang disuruh meminta oleh Nabi SAW kepada beliau, silahkan kamu minta, mintalah. Ternyata sahabat itu meminta kepada Nabi untuk bisa menemani beliau di sorga. Maka Nabi SAW berikan syarat kepadanya. Yang ini berlaku pula untuk yang lain, bukan untuk sahabat itu saja, tapi juga yang lain. Nabi mengatakan, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku dengan dirimu, atau bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Dengan memperbanyak sholat. Tapi kalimat sholat itu diungkapkan dengan kalimat sujud.
Yang ini menunjukkan bahwasanya sujud itu merupakan rukun terpenting dalam sholat. Sama seperti haji, sama seperti wukuf di Arafah bagi ibadah haji. Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Karena memang wukuf di Arafah itu rukun terpenting dalam ibadah haji. Seperti itu pula yang namanya sujud. Kemudian juga yang namanya sujud itu merupakan keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Sebagaimana yang Nabi SAW katakan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, yaitu ketika dia sedang sujud. Maka karena pentingnya sujud ini dalam sholat, sehingga kita pun perlu mempelajari apa sih sunnah-sunnahnya sujud. Apa yang menjadikan sujud kita itu bisa sempurna? Sunnah-sunnah apa yang kita jalani? Maka yang pertama di sini, mu'allif mengatakan yusannu lis-sajid an yujafiya adudaih an janbaih wa batnahu an fakhidaih. Sunnah sujud yang pertama yaitu disunnahkan bagi orang yang bersujud untuk merenggangkan kedua lengannya dari pinggangnya. Merenggangkan kedua lengan dari pinggang. Wabatnahu an fakhidai, dan juga merenggangkan perutnya dari pahanya. Merenggangkan perutnya dari kedua pahanya. Berarti ketika sujud, tangan kita atau lengan kita itu membuka, sehingga kelihatan kalau ibarat tidak pakai baju, ya, atau nanti Rasulullah SAW itu kelihatan ketiaknya karena mungkin pakai kain ihram sehingga kelihatan ketiaknya. Seperti itu pula kalau orang tidak pakai baju. Berarti merenggangkan tangan itu sampai kelihatan ketiaknya, ibarat kalau tidak memakai baju. Dan juga perutnya ini tidak ditempelkan di kedua paha. Kita pelajari satu persatu di sini, ya, dari dua perkara ini, ya. Merenggangkan kedua lengan dari pinggang dan perut dari paha, yaitu berdasarkan hadis Abdullah bin Buhainah. Dia menerangkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtaihi. Berdasarkan hadisnya Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, dia menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, ini sahabat Abdullah bin Buhainah yang memperhatikan bagaimana salatnya Rasul. Ketika beliau salat, farraja baina yadayhi, beliau merenggangkan kedua tangannya. Dari tangannya direnggangkan hatta yabdu bayadu ibtaihi, sehingga nampak putih kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama karena memang beliau berkulit putih. Maka kalau ada orang yang bermimpi ketemu Nabi misalnya, lalu ternyata kulitnya hitam, berarti salah mimpinya. Ya, kalau ada orang mimpi ketemu Nabi ternyata kulitnya hitam, berarti mimpinya salah. Mungkin ketemu gerandong atau yang lain. Atau mimpi ketemu Nabi ternyata rambutnya keriting, oh berarti juga dia salah mimpinya. Karena hadis-hadis yang sahih menjelaskan kulitnya Nabi itu putih. Salah satunya ketika beliau itu sujud merenggangkan tangannya, maka nampak putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti beliau merenggangkannya. Juga wa hadisi Maimunah radhiyallahu anha,
Berdasarkan hadis Maimunah pula dia menuturkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada law sya'at bahmatun an tamurra baina yadayhi lamarrat. Kata Maimunah radhiyallahu anha, dia menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, maka andai kata ada anak kambing, atau bahasa Jawanya cempek, karena mungkin barangkali ada yang bukan dari Jawa sehingga tidak tahu cempek itu apa kan, itu hanya ada di kamus bahasa Jawa. Andai kata ada anak kambing atau cempek yang lewat, yang ingin lewat di antara kedua tangannya ini, lamarrat, maka dia bisa lewat. Jadi karena tangannya itu direnggangkan ketika sujud, ya, direnggangkan ketika sujud, andai kata ada anak kambing yang ingin lewat, dia bisa lewat. Berarti kalau tangan kita itu merapat, gimana mungkin akan bisa lewat? Kalau kedua tangan kita ketika sujud rapat, ini kan nggak akan mungkin bisa lewat. Ini Maimunah menggambarkan bagaimana cara sujudnya Rasulullah SAW. Berarti tangannya digeser ke samping ketika sujud dan diangkat sehingga membuat ada lubang, ya, ada lubang di situ yang digambarkan tadi oleh Maimunah. Andai kata ada anak kambing yang mau lewat, dia bisa melewatinya. Yang dikatakan di sini ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh berusaha dengan keras untuk merenggangkan kedua tangannya. Tapi yang perlu dipahami di sini, ya, perlu dipahami di sini bahwa sunnahnya merenggangkan kedua tangan ini selagi tidak mengganggu orang yang ada di sekitarnya atau orang yang ada di sampingnya. Sebagaimana sudah kita terangkan pula dalam urusan merenggangkan kedua tangan ketika ruku, yang sudah kita pelajari. Ya, demikian pula di sini dalam urusan sujud. Disunnahkan merenggangkan kedua tangan itu jika memang tidak mengganggu orang lain. Kalau sampai mengganggu orang lain, maka sunnah ini tidak dijalankan. Kata para ulama, meninggalkan sunnah untuk menolak mafsadat, ya, meninggalkan sunnah untuk menolak mafsadat, kerusakan yang kalau tidak ada mafsadat dia akan lakukan, maka akan dituliskan untuknya pahala. Perhatikan, ya, kalau orang meninggalkan sunnah, tapi meninggalkan sunnahnya supaya tidak ada mafsadat. Contohnya supaya tidak mengganggu orang lain tadi. Kan sunnahnya merenggangkan, ya, sunnahnya merenggangkan tangan. Tapi kalau merenggangkan tangan ternyata akan mengganggu orang lain, berarti dia meninggalkan sunnah untuk menolak mafsadat. Maka insya Allah akan dituliskan untuknya pahala. Karena kalau tidak mengganggu, dia akan melakukannya. Ini sama seperti orang yang punya kebiasaan qiyamul lail, orang yang punya kebiasaan siam, berpuasa, tapi suatu saat ternyata ada yang mengganggunya atau ada udzur sehingga dia tidak bisa menjalaninya, kan dituliskan pahala sebagaimana ketika dia tidak sakit, sebagaimana ketika dia tidak safar. Karena kalau tidak ada mafsadat, dia akan berusaha melakukan. Nah, dalam hal ini ketika merenggangkan kedua tangan pun, kalau sekiranya mengganggu, mending ditinggalkan. Kalau sholat di sampingnya jelas rapat ketika jamaah, tangan kita itu maunya dilebarkan. Yang di samping nggak bisa sujud, berarti kan dia terganggu. Maka mending kita tinggalkan yang sunnah ini. Ini merenggangkan kedua tangan. Lalu kalau kondisi orang sedang sakit
atau mungkin berat untuk merenggangkan. Kan mungkin ada kondisi orang yang ketika sedang sakit, ya sakit kepala, kadang-kadang mau merenggangkan itu menahan kepalanya saja sudah berat. Atau mungkin yang tangannya sakit, barangkali ketika direnggangkan dia juga akan merasa berat. Maka bagaimana ya kondisi orang yang sakit atau dia berat untuk merenggangkan? Maka para ulama menjelaskan dengan hadis Nabi SAW, yaitu ketika sujud itu gunakan bantuan lutut. Kan sunnahnya tadi merenggangkan, tapi ternyata kondisinya orang sakit, dia bisa sujud tapi berat. Bagaimana kalau orang dalam keadaan sakit atau berat merenggangkan? Maka gunakan bantuan lutut. Maksudnya kedua siku itu ditempatkan pada lutut. Mana dalilnya? Hadis riwayat Abu Dawud dan juga riwayat Al-Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengadu kepada beliau tentang beratnya sujud ketika mereka merenggangkan tangan. Jadi ada para sahabat yang mungkin ketika sakit atau mungkin ya, kondisi-kondisi di mana mereka kalau merenggangkan itu berat, mereka mengadukannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ista'inu birrukab. Ista'inu birrukab. Gunakan bantuan lutut, ya. Mintalah pertolongan pada lutut, maksudnya gunakan bantuan lutut, yaitu siku kita ditempatkan di lutut atau di paha kita, ujung paha kita. Itu kalau kondisi orang berat untuk merenggangkan kedua tangannya. Tapi kalau tidak, dia masih bisa, masih kuat, kemudian juga tidak mengganggu orang lain, maka alangkah baiknya dia menjalankan sunnah Nabi ini. Juga masih yang kaitannya dengan merenggangkan kedua tangan, yaitu juga merenggangkan perutnya dari kedua pahanya. Jadi ketika orang yang sholat itu sujud, maka kedua pahanya ya atau perutnya jangan ditempelkan pada kedua pahanya. Karena mungkin kadang-kadang ada orang yang merasa malas dia sehingga dia tempelkan perutnya di paha. Maka jangan menempelkan perut pada kedua pahanya, tetapi menjauhkannya. Jauhkan perut kita itu dari kedua paha kita. Berdasarkan hadis Abu Humaid yang menjelaskan tentang sifat salatnya Nabi SAW, kata Abu Humaid, wa idza sajada farraja baina fakhidaihi ghairu hamili batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Kata Abu Humaid, ini sahabat Nabi SAW yang juga menjelaskan tentang cara salatnya Nabi SAW, yaitu ketika beliau sujud, maka beliau merenggangkan kedua pahanya dengan tidak meletakkan perutnya pada bagian apapun dari kedua pahanya. Berarti perutnya itu nggak ada yang nempel satupun, ya, tidak ada yang nempel pada bagian apapun. Karena mungkin ada yang masih menempelkan perut di pangkal paha, atau kadang ada yang menempelkan perut ke semua pahanya. Maka ini lebih berat lagi, maksudnya ini lebih parah lagi. Menempelkan pada sebagian paha pun Nabi SAW tidak melakukannya. Tapi sah apa tidak? Kalau berbicara masalah sah, sah saja, karena ini perkara sunnah. Ya, sejak awal kita telah terangkan bahwasanya mu'alif ini ingin menjelaskan tentang sunnah-sunnah. Andai kata orang tidak melakukannya, maka ibadahnya tetap sah. Di sini pun sama,
menempelkan perut pada kedua paha, apakah menjadikan sholatnya batal? Tidak, sholatnya tetap sah. Cuma alangkah baiknya jalankan sunnah Nabi ini. Sehingga kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wal haditsu dalilun ala masyru'iyyati at-tafrij bainal fakhidain fis sujud wa raf'il batni anhuma wala khilafa fi dzalik. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan hadis ini, yaitu hadisnya Abu Humaid yang menerangkan sifat sujudnya Nabi SAW, sebagai dalil disyariatkannya merenggangkan kedua paha ketika sujud. Ya, merenggangkan paha ini ketika sujud dan mengangkat perut dari kedua paha tersebut. Dan ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Maksudnya ini perkara yang disunahkan, yang menjadi ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Tidak ada yang mengingkari sunnahnya mengangkat perut dari kedua paha ketika sujud. Berarti dipisahkan. Demikian pula tadi, ya, merenggangkan kedua tangan dari pinggang. Lalu hikmahnya apa? Barangkali kalau sholat sih seperti itu, hikmahnya apa? Maka jawabannya wallahu a'lam. Yang jelas itu sunnah pertama. Yang jelas ini perkara yang sunnah, yang kalau kita mengikuti sunnah Nabi kita dapat pahalanya. Tetapi mungkin barangkali bisa kita katakan bahwa kalau orang sholat dalam keadaan merenggangkan kedua tangan, tidak nempel di pinggang, kemudian juga mengangkat perutnya, maksudnya menjauhkan perut dari kedua pahanya ketika sujud, maka akan menghilangkan rasa malas dalam sholat. Tapi kalau coba sudah kedua tangannya ditempelkan di pinggang, kemudian perutnya nempel di paha, kira-kira rasa malas akan ada. Bahkan mungkin kalau lama sujudnya lebih ngantuk dari yang lain, cepat ngantuk. Nah, orang itu sedang malas seperti itu. Tapi beda kalau kedua tangannya direnggangkan, perutnya tidak ditempelkan di kedua paha, maka insya Allah akan dia hilangkan rasa malas, yang itu akan menjadikan khusyuknya salat. Ini yang pertama, sunnah-sunnah sujud yang pertama, yaitu merenggangkan kedua tangan dari kedua pinggangnya serta perutnya dari kedua pahanya. Lalu yang kedua, yusannu lis-sajid an yastaqbila bi atrafi asabi'ihi wa rijlaihi al-qiblah. Disunnahkan bagi orang yang sujud untuk menghadapkan atau untuk menghadap dengan ujung-ujung kedua kakinya al-qiblah, ke arah kiblat. Perhatikan Bu, ketika sujud kedua kaki kan di belakang ya, maka ujung jari-jarinya yang 5 arahkan ke kiblat. Berarti ditekuk jari-jari itu, jangan lurus mancep kayak gitu, bukan, tapi ditekuk. Jari-jari itu ditekuk dan diarahkan jari-jari itu ke kiblat. Ini sunnah. Hadapkan jari-jari kaki kita itu ke arah kiblat. Dalilnya mana? Juga masih berdasarkan hadis Abu Humaid, annahu qala ana ahfadukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarisin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Kata Abu Humaid, aku ini orang yang paling hafal tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun merangkan, faida sajada, ketika beliau sujud,
wada'a yadayhi ghaira muftarishin. Beliau meletakkan kedua tangannya ghaira muftarisin, dengan tidak merenggangkan. Berarti tangannya diletakkan, maksudnya jari-jari tangan tidak direnggangkan. Ya, tangannya diletakkan di tanah ketika sujud. Nah, jari-jarinya jangan megar, tetap nutup. Wala qabidihima, dan tidak menggenggam. Berarti ketika sujud jari-jari kita itu lurus tetap dan tidak merenggangkan, ya, lurus ke depan dan tidak mengepal, tidak menggenggam. Lalu wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlai al-qiblah, dan ujung-ujung jari kedua kaki itu menghadap ke arah kiblat. Berarti anggota tubuh kita ini yang bisa diarahkan ke kiblat, arahkan ke kiblat. Tadi kedua tangan, kemudian lutut kita ke arah kiblat. Bahkan jari-jari kaki ini juga menghadapnya ke arah kiblat. Ini termasuk sunnah. Kemudian untuk kedua kaki bagaimana? Untuk kedua kaki nempel atau tidak? Ini khilaf para ulama. Kaki yang berdiri tegak ketika sujud kan kakinya kedua kaki berdiri ya. Maka ini nempel apa tidak? Ini khilaf para ulama. Ada yang berpendapat direnggangkan saja. Kenapa direnggangkan? Karena mengikuti lutut, paha, kaki, lurus kan? Nah, jadi direnggangkan. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan digabungkan. Kedua kaki itu dirapatkan. Alasannya hadis Aisyah, yaitu dia bercerita suatu malam Aisyah itu merasa kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur bersama ternyata Rasul nggak ada, dicari-cari kemana, dan waktu itu nggak ada lampu, ya, karena Rasul itu kalau tidur malam, apalagi zaman Rasul menggunakan lampu, nyalanya api mesti dimatikan, ya, dimatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika bangun malam Aisyah itu merasa kehilangan, mana Rasul. Ternyata diraba-raba. Pas ketika tangan Aisyah meraba Rasulullah SAW, ternyata beliau sedang sholat, dan tangannya Aisyah menyentuh kedua kakinya Rasul. Nah, istimbat dari hadis ini, sebagian ulama beristimbat bahwa kalau tangan Aisyah menyentuh kedua kaki Rasul, berarti kedua kaki Rasul rapat. Karena kalau renggang susah untuk dipegang kedua-duanya. Tapi ketika menyentuh tangan Rasul, menyentuh kaki Rasul, berarti karena kaki Rasul itu rapat. Akan tetapi yang mengatakan renggang, bisa saja kedua kaki Rasul itu dipegang oleh Aisyah dalam keadaan masih renggang, kan gitu. Jadi satu hadis ini, ya, diperselisihkan oleh para ulama tentang bagaimana mereka beristimbat. Intinya ada yang merenggangkan kedua kakinya ketika sujud, nggak nempel, ada yang menempelkan. Wallahu ta'ala alam. Intinya kedua-duanya itu perkara yang tidak perlu dipermasalahkan. Andai kata ingin merenggangkan itu baik, andai kata ingin merapatkan juga barangkali punya dalil tadi. Terus wa amma asabi'il yadain, masih sunnah yang kedua. Adapun jari-jari kedua tangan ketika sujud, maka yang sunnah jari-jari kedua tangan itu tidak direnggangkan. Jadi jari-jari tangan itu tetap digabungkan dan ditempatkan menghadap ke arah kiblat. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Umar radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, dan juga disebutkan pula di dalam kitab Musannafnya Ibnu Abi Syaibah,
dari Hafs bin Asim. Dia mengatakan minas sunnati fis shalah an yabsuta kaffaihi wa yadumma asabi'ahu wa nuwajjihaha ma'a jihatil qiblah. Kata Hafs bin Asim, dia mengatakan termasuk sunnah dalam sholat yaitu agar merenggangkan kedua telapak tangan dan menggabungkan jari-jari. Jadi telapak tangannya dibentangkan, maksudnya bukan direnggangkan, dibentangkan telapak tangan dan jari-jarinya digabungkan, jangan direnggangkan. Wa yuwajjihuha ma'a jihatil qiblah, dan mengarahkan yuwajjihuhuma, mengarahkan kedua tangan itu ke arah kiblat. Ini untuk tangan. Lalu posisinya di mana? Posisi telapak tangan ketika sujud bisa sejajar dengan kedua pundak. Ketika sujud bisa sejajar dengan kedua pundak dan bisa sejajar pula dengan kedua telinga. Ya, tinggal lihat kondisi yang paling enak yang mana. Karena mungkin kalau di kedua pundak bisa sambil jadi tumpuan dan mungkin tidak berat. Tapi mungkin ada yang sudah terbiasa kedua tangannya itu di samping telinganya dan terasa nyaman bagi dia, maka kedua-duanya dibolehkan. Ini posisi kedua telapak tangan ketika sujud, bisa sejajar dengan pundak, bisa sejajar dengan kedua telinga. Lalu ada satu yang ini dimakruhkan. Para ulama memakruhkan siku diletakkan di tempat sujud. Berarti kan siku harus diangkat ketika sujud. Maka siku jangan ditempatkan di tempat sujud, jangan diletakkan. Jangan ditempelkan di tanah. Karena mungkin ada sebagian orang yang kadang ketika sujud sikunya nempel, maka siku itu diangkat. Para ulama memakruhkan kalau siku itu ditempelkan di tempat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan wala yabsut ahadukum dira'aihi in bisatal kalbi. Janganlah salah seorang dari kalian itu membentangkan kedua tangannya seperti anjing membentangkan kedua tangannya. Anjing ketika membentangkan kedua tangannya kan sikunya nempel. Ya, ketika anjing itu duduk, ya, kepalanya mendongok itu, kedua tangannya nempel, sikunya ditempelkan. Itu model anjing. Nabi SAW melarang. Ya, Nabi SAW itu melarang posisi yang seperti itu, keadaan yang seperti itu. Maka demikian pula ini berlaku ketika sujud. Bahwa ketika sujud siku itu diangkat, jangan ditempelkan di tanah, jangan ditempelkan di tempat sujud. Makanya para ulama menyatakan hukumnya makruh. Ini sunnah sujud yang kedua. Disunnahkan bagi orang yang bersujud agar menghadapkan ujung-ujung jari kedua kakinya ke arah kiblat serta perkara yang lain tadi. Sekarang yang ketiga. Sunnah yang ketiga di antara sunnah-sunnah sujud yaitu yusannu an ya'tiya bil adkaril waridah fis sujud. Disunnahkan membaca zikir-zikir yang menjelaskan tentang sujud atau zikir-zikir yang dibaca ketika sujud. Maka disunahkan bagi orang yang sujud membaca kalimat subhana rabbiyal a'la. Juga ada zikir-zikir yang lain. Di samping zikir ini dibaca minimal sekali, atau sudah dijelaskan sebelumnya bahwa wajibnya bagi yang mengatakan hukumnya wajib membaca subhana rabbiyal a'la ini, wajibnya sekali.
2, 3, ya, 2 kali, 3 kali hukumnya sunnah, atau lebih dari itu juga dibolehkan. Ini kalimat subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Sebagaimana ketika rukuk subhana rabbiyal azim. Juga di samping subhana rabbiyal a'la ada zikir yang lain, yaitu yang pertama. Di sini jelaskan zikir yang lain di samping subhana rabbiyal a'la, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dan ini juga sudah kita terangkan ketika rukuk, hampir sama doanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. 1. Selain subhana rabbiyal a'la, jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Yang kedua yaitu subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Yang kedua, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, yang artinya subuhun maha suci, kudusun lagi maha kudus, rabbul malaikati warruh, Tuhannya para malaikat dan roh. Dan ini juga sudah kita pelajari ketika rukuk. Sekarang yang ketiga yang berbeda dengan rukuk. Yang ketiga, zikir yang ketiga ketika sujud, yaitu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqah wa sawwarah wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini agak cukup panjang. Allahumma laka sajadtu, ya Allah, untukmu aku bersujud. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, dan untukmu pula aku berserah diri. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarah. Wajahku bersujud kepada Zat yang telah menciptakannya dan membentuknya. Ini kalimat sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarah. Wajahku bersujud kepada yang menciptakannya dan membentuknya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarah, dan juga yang membelah atau melubangi pendengarannya dan penglihatannya. Kita sadar pendengaran kita itu kalau Allah tidak membelahnya, kita nggak bisa mendengar. Seperti itu pula penglihatan. Kita kadang merasakan begini, yang ringan-ringan saja. Kalau misalnya telinga kita terkena air, kemasukan air, sehingga tidak bisa mendengar, suaranya deng 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 gitu kan, gerak sedikit sudah deng deng deng, suara luar kadang nggak masuk. Tapi begitu airnya lepas itu kayak pendengaran kita terbelah, ya, kayak ada sesuatu yang membelah sehingga menjadikan suara itu masuk, bisa kita dengar. Dan itu maksud wasyaqqa sam'ahu, membelah pendengarannya, melubangi pendengarannya, wa basarahu, dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, Allah itu maha suci, sebaik-baik pencipta. Ini zikir yang ketiga. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarah wa syaqqa sam'ahu wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau mau menghafalkan insya Allah bisa hafal. Cuma kadang-kadang rasa males, yang lain aja susah, apalagi yang ini kepanjangan. Lanjut, ini yang ketiga, selain subhana rabbiyal a'la. Sekarang yang keempat, yaitu Allahumma ighfirli dzambi kullahu tikkahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu
wa alaniyatahu wa sirrahu. Saya ulangi, Allahumma ighfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Yang artinya Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Ya Allah, berikanlah ampunan untukku atas dosa-dosaku atau atas semua dosa-dosaku. Berikanlah ampunan atas semua dosa-dosaku. Dikkahu wa jillahu, yang kecil dan yang besar. Wa awwalahu wa akhirahu, yang terdahulu dan yang akan datang. Ya, yang awal dan yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu, dan yang terang-terangan serta yang tersembunyi. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa kita. Allahumma ighfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini doa yang keempat atau zikir yang keempat. Isinya tapi doa. Yang kelima, yang terakhir, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Barangkali mungkin panjenengan sering mendengar. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemurkaanmu. Berlindung dengan ridhonya Allah dari kemurkaannya. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan dengan keselamatanmu ya Allah dari hukumanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu dari siksamu. La uhsi sana'an 'alaik, aku tidak bisa melakukan pujian kepadamu. Anta kama asnaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau memuji atas dirimu ya Allah. Jadi isinya doa dan minta perlindungan dan mengakui kerendahan, kehinaan seorang hamba ini. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan dari 5 zikir-zikir ini ya, ternyata isinya kebanyakan, kalau kita juga baca yang lainnya, kebanyakan yang diajarkan itu doa-doa. Ketika sujud itu memang banyak doa-doanya. Berbeda ketika ruku. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca dan juga nanti akan diterangkan yang lain. Fa ammar ruku fa'azzimu fihi rabb. Adapun ketika ruku, agungkan ketika ruku itu Allah. Wa amma sujud fa'aksiru fihi minad du'a. Adapun ketika sujud, perbanyaklah doa. Ini kata Nabi SAW. Berarti yang diajarkan oleh beliau kebanyakan doa ini ketika sujud. Meskipun zikir-zikir yang tadi juga kadang tidak berisi doa. Subhana rabbiyal a'la, ini kan bukan doa, sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya untuk sunnah yang ketiga ini disunnahkan membaca zikir-zikir itu tadi atau doa-doa ketika sujud ini, dan kalau bisa kadang membaca yang ini, kadang membaca yang itu. Kalau biasanya membaca subhana rabbiyal a'la, atau mungkin kadang ada yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, mungkin 3 kali, berarti perlu membaca yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Itu juga perlu dibaca berulang-ulang, boleh sekali cukup, 2-3 kali atau lebih itu
sunnah. Ya, termasuk doa-doa pula di sini. Dikatakan di sini ya, yang wajib ketika rukuk subhana rabbiyal azim sekali, selebihnya sunnah. Demikian pula ketika sujud, yang wajib membaca subhana rabbiyal a'la sekali, lebih dari itu 2-3 kali sunnah. Demikian pula doa-doanya tadi, Allahumma gfirli dhambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini dibaca sekali boleh, 2-3 kali juga boleh. Kemudian yang masih kaitannya dengan bacaan ketika sujud, kalau membaca Quran ketika sujud hukumnya bagaimana? Maka kalau membaca Quran ketika sujud dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau mengatakan ala wa inni nuhitu an aqra'al Quran, ketahuilah sungguh aku dilarang membaca Quran raqi'an aw sajidan, ketika aku ruku atau sujud. Arti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang membaca Quran ketika ruku atau ketika sujud. Hukumnya para ulama memakruhkan. Ya, kalau niatnya membaca Quran, kalau niatnya membaca doa, tapi kebetulan doa itu ada dalam Quran, boleh nggak? Boleh. Doanya ada dalam Quran, misalnya doa Robbana atina fid dunya hasanah, ketika sujud boleh nggak? Boleh. Tapi jangan menyengaja membaca Quran. Karena kalau menyengaja membaca Quran berarti kan membacanya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Berarti dia membaca ayat namanya. Tapi kalau dia membaca doa, kebetulan doa itu ada dalam Quran dan niatnya membaca doa, boleh. Tapi kalau membaca Al-Quran, menyengaja membaca Quran ketika sujud, hukumnya makruh. Kenapa, saudara? Kenapa kok nggak boleh baca Quran ketika sujud? Kan baca Quran kapanpun boleh. Maka perhatikan penjelasan para ulama. Yang namanya Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Dan kalamullah atau Quran ini merupakan kalam yang paling mulia, ucapan yang paling mulia. Sedangkan manusia ketika sujud, maka keadaan manusia ketika sujud itu sedang menghinakan dirinya. Dan ya, ketika orang tadi sujud kan dia sedang merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Nyatanya wajahnya saja yang itu merupakan anggota yang paling mulia, dia tempatkan di tanah. Berarti dia sedang merendahkan dirinya, sedang menghinakan dirinya. Karena kondisinya sedang menghinakan dirinya, maka adab dengan firman Allah, dengan kalamullah, yaitu agar tidak dibaca kalamullah ketika orang sedang menghinakan dirinya. Ini kata para ulama. Jadi ya masuk akal pula kan gitu. Kalau kita sedang sujud, kita sedang menempelkan wajah kita di tanah, firman Allah nggak pantas dibaca. Tapi kalau doa yang memang itu dari diri kita, kita memohon kepada Allah, walaupun doa itu ada dalam Quran, tapi dengan maksud tidak membaca Quran, tapi maksudnya membaca doa, memohon kepada Allah, itu dianjurkan. Ini sunnah yang ketiga ketika sujud. Lalu yang terakhir, yang keempat di antara sunnah-sunnah ketika sujud, yaitu yusannul iksaru minad du'a'i fis sujud. Disunnahkan memperbanyak doa ketika sujud. Kalau tadi kan disunnahkan membaca zikir-zikir yang ada. Nah sekarang kalau zikir-zikir yang ada sudah kita baca,
kita ingin menambah dengan doa, boleh enggak? Itu sunnah. Makanya disunnahkan memperbanyak doa ketika sujud. Alasannya karena Nabi SAW menganjurkannya, yaitu bahwa yang namanya sujud adalah kondisi di mana hamba dalam keadaan kondisinya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya baca hadisnya ya, bahwasanya yang namanya sujud itu merupakan keadaan di mana hamba paling dekat. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya yaitu ketika dia sujud. Berarti keadaan yang paling dekat dengan Rabb-nya, alangkah baiknya dia perbanyak doa, mumpung dia sedang dekat dengan Allah. Dan Nabi SAW menganjurkan hal itu dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud, kata Nabi, maka bersungguh-sungguhlah kalian, ijtihad ya, bersungguh-sungguhlah kalian fid du'a, untuk berdoa. Kenapa? Faqaminun an yustajaba lakum, karena itu lebih tepat untuk dikabulkannya doa-doa kalian. Berarti itu keadaan yang paling tepat dikabulkannya doa. Makanya perbanyak sujud. Dan tadi sudah kita baca beberapa doa-doa yang ada. Allahumma ighfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini tadi zikir yang keempat. Atau Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Atau yang lain sebenarnya masih ada, seperti Allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampunilah aku atas dosa-dosa yang aku sembunyikan dan yang aku nampakkan. Atau juga ada salah satu doa yang masyhur tapi cukup panjang, yaitu Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran waj'al li nuran. Artinya Allahumma ij'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikan dalam hatiku cahaya. Minta hatinya ada cahaya. Wa fi sam'i nuran, pada pendengaranku cahaya. Jadikan di pendengaranku juga cahaya. Wa fi basari nuran, pada penglihatanku juga cahaya. Wa an yamini nuran, sebelah kananku cahaya. Wa an shimali nuran, sebelah kiriku juga cahaya. Wa amami nuran, sebelah depanku cahaya. Wa khalfi nuran, belakangku cahaya. Wa fauqi nuran, atasku cahaya. Wa tahti nuran, bawahku juga cahaya. Waj'al li nuran, dan jadikan untukku cahaya. Luar biasa ini, memohon cahaya kepada Allah dari semua arah, bahkan luar dalam, di dalam hati, pendengaran, penglihatan, depan belakang, kanan kiri ya, kanan kiri, depan belakang, atas bawah, cahaya semua ya. Dan buatkan untukku cahaya. Berarti dari jauh pula, dari dekat jauh. Luar biasa ini, doa ini memohon agar Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya kepada kita dari semua arah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari satu arah saja, itu akan menyelamatkan kita insyaallah. Apalagi kalau dari semua arah itu kita bisa mendapatkan cahaya sehingga kita lebih terang lagi untuk melangkahkan kaki kita, baik di dunia ini apalagi nanti di akhirat.
Kalau Allah benar-benar menjadikan untuk kita cahaya, maka ini suatu keberuntungan. Sehingga bacalah doa ini. Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, waj'al li nuran. Lagi-lagi suruh ngapalakan lagi, Bu. Ya memang ngaji itu suruh ngapalakan. Masa kan cuma ngaji ngantuk bubar pulang, kan enggak. Kasihan nanti enggak dapat apa-apa. Tadi ngaji dapat apa, Bu? Embuh aku mikir kelanan, ngantuk aku. Nah, sih gimana? Ya semoga ada yang masuk lah ya. Nanti pelan-pelan. Ya. Kalau yang punya punya Android ya dibuka lagi Facebooknya tadi apa ya, ulang lagi. Semoga bisa. Yang punya catatannya bisa dibuka lagi. Yang nggak punya catatan ya tanya kepada yang punya. Kalau memang ingin membaca lagi, ya pelan-pelan lah, 1, 2, tingkatkan lagi jadi 3, kan gitu. Jadi yang terpenting pula dalam urusan doa-doa ketika sujud ini, ya, ini yang harus diingatkan, bahwa jaga yang sunnah-sunnah, jaga ya, pelihara yang sunnah-sunnah. Yang sunnah-sunnah ini kita berusaha untuk menjaganya. Kemudian juga mengikuti Nabi. Perkara-perkara sunnah itu benar-benar kita berusaha menjaganya. Karena kalau kita nggak menjaganya, sekarang hafal lalu tidak diulangi lagi, lupa. Ya, kalau kita itu sudah hafal, katakanlah sudah hafal, tapi tidak mempraktekkan, tidak menjaganya, ya begitu hari berikutnya lupa lagi. Makanya jaga dengan cara diamalkan. Kemudian ikuti sunnah Nabi. Yang ada sunnahnya, yang ada dalilnya, ikuti. Serta yang terpenting, Bu, ketika kita membacanya, hati kita sadar, insya Allah itu akan lebih bermanfaat. Lanjutlah, dikritik terus jadinya. Lanjut, sekarang wa minas sunani fil jalsati bainas sajdatain. Ya, walaupun mungkin kita cuma menerangkan sedikit, tapi yang jelas kita lanjutkan. Termasuk sunnah-sunnah ketika duduk di antara 2 sujud. Ya, sunnah-sunnah ketika ketika duduk di antara 2 sujud. Kalau tadi kan sunnah-sunnah ketika sujud. Nah sekarang sunnah-sunnah ketika duduk di antara 2 sujud apa? Yang pertama, ketika duduk di antara 2 sujud, minas sunnati ayyufrishal musalli rijlahul yusra wa yajlisa 'alaiha wa yansibal yumna. Termasuk sunnah ketika duduk di antara 2 sujud, yaitu menghamparkan, orang yang sedang sholat itu menghamparkan kaki kirinya. Berarti kaki kirinya dijadikan hamparan untuk diduduki. Wa yajlisu 'alaiha, duduk di atas kaki kiri. Kan seperti itu ya kalau panjenengan ketika duduk di antara 2 sujud, habis sujud pertama bangun kan duduk di antara 2 sujud. Ini kan kaki kiri kita duduki. Ya, kita jadikan hamparan, dijadikan hamparan dulu, lalu kita duduk di atasnya. Wayan sibul yumna, lalu kaki yang kanan ditegakkan. Ini namanya duduk iftirash. Iftirash itu dari kata firash, yaitu menjadikan sandaran. Maksudnya mendudukkan kaki kiri jadi landasan, jadi sandaran, sehingga itu disebut iftirash. Nanti kalau yang seperti tahiyat akhir itu namanya tawarruk dari kata warik, yaitu pantat. Maksudnya pantat itu ditempelkan di tanah, sehingga itu namanya
tawarruk. Nah, ini namanya iftirash. Kapan dilakukan? Dilakukan iftirash ini sebenarnya di 3 tempat. Yang pertama ketika duduk di antara 2 sujud, dan tadi sudah diterangkan. Ini sunnah. Ketika duduk di antara 2 sujud. Yang kedua, ketika tasyahud awal atau tahiyat awal, jika sholatnya 2 tahiyat. Ini yang kedua. Jadi ketika tasyahud awal atau tahiyat awal, kalau yang sholatnya itu ada 2 tahiyat. Untuk yang awal duduknya iftirash. Lalu, nah sekarang yang ketiga, ketika sholat itu tasyahudnya cuma sekali, juga dianjurkan untuk iftirash menurut pendapat yang rajih, yang kuat, menurut mu'allif di sini. Berarti Bu, kalau sholatnya 2 rakaat, itu kalau tasyahud duduknya biasa, duduknya iftirash, yaitu kaki kiri diduduki. Lah boleh enggak? Ya, boleh enggak tawarruk, yaitu duduknya di lantai, pantatnya ditaruh di lantai, maka itu namanya tawarruk, ya boleh-boleh saja. Cuma di sini ya, yang diterangkan ini mengambil dari hadis-hadis yang ada. Untuk tasyahud akhir, kalau sholatnya 1 rakaat atau 2 rakaat, kan mungkin saja ada orang yang sholat 1 rakaat, mungkin karena kondisi mau subuh, dia belum sholat qiyamul lail, sholatnya cuma 1 rakaat, boleh nggak? Boleh. Lalu duduk tasyahudnya gimana? Ya seperti tasyahud awal, walaupun dia duduknya tasyahud akhir, tetapi duduknya seperti tasyahud awal, yaitu duduk iftirash. Nah di sini untuk duduk di antara 2 sujud, duduknya suruh iftirash berdasarkan hadisnya Abu Humaid As-Sa'idi, hadisnya marfu'. Dan Abu Humaid mengatakan, fa'idha jalasa fir raq'atain jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Ketika beliau duduk dalam 2 rakaat, atau ketika 2 rakaat, beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan beliau tegakkan kaki yang kanan. Lalu yang jadi pertanyaan, kalau tidak mampu bagaimana? Untuk sunnah yang pertama ini, yaitu duduk iftirash. Kalau orang tidak mampu bagaimana? Mungkin karena badannya gemuk, atau mungkin karena sakit kakinya, kan bisa saja. Maka jawabannya, duduklah semampu dia. Kira-kira yang paling mudah, yang paling nyaman baginya itu yang kayak apa? Karena Allah sendiri mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Mau nggak bisa duduk iftirash karena mungkin dia kegemukan, bisanya pakai kursi juga boleh kok. Ya ada orang yang nggak bisa duduk, kalau dia kegemukan nggak bisa duduk, akhirnya pakai kursi, ya boleh-boleh saja. Karena itu tadi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini yang pertama. Di antara sunnah ketika duduk, yaitu melakukan duduk iftirash. Yang kedua dan ketiga dan seterusnya, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.